Sore balik lagi bersama kami QT Team Research yang akan membahas perdagangan IHSG pada tanggal 29 Desember 2020. Langsung aja kita lihat chart dari komposit. Hari ini IHSG ditutup melemah sebesar 0,9% ke level 6036. Candle daily-nya membentuk bearish engulfing, tanda-tanda pasar koreksi ya, mas sekarang emang lagi koreksi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, maksudnya di breakdown ke time frame yang kecil, khususnya di time frame 5 menit, itu kita bisa ngelihat ini ada inverted head and shoulders dengan area neckline itu di 6080. Hari ini open gap up, yang berarti udah berada di atas neckline tersebut, tapi terkoreksi. Gak apa-apa, selama pattern, maksudnya selama harga tidak tertembus ke low dari right shoulders, yaitu di sekitar 5981, pattern ini itu masih valid untuk saat ini. Semoga besok ada bisa dibilang kesempatan rebound lah dan tidak menembus ke bawah 5981. Dan kalau misalnya bisa dibilang selama ini valid pattern head and shoulders ini, kemungkinan rebound itu masih cukup besar. Bukannya memberikan harapan palsu atau gimana ya, tapi ya kita lihat aja besok secara pasar regional Asia, Eropa, Amerika khususnya itu semuanya hijau. Indonesia yang terkoreksi hari ini. Mungkin bisa dibilang gantiannya. Besok yang Indonesia yang hijau mengikuti mereka. Amin. Langsung aja kita bahas saham untuk hari ini. Yang rame itu masih Aneka Tambang. Aneka Tambang hari ini bisa dibilang false break. Kenapa? Karena closing hari ini itu tidak di atas level 2020. Gak apa-apa kalau misalnya buat yang udah punya bisa pasang stop loss di bawah 1720. Untuk sekarang, keadaan sekarang di hold dulu aja. Terus kalau misalnya ngelihat dari komoditas nikelnya sih udah 2 hari ya, termasuk hari ini itu naik. Mudah-mudahan Anta mengikuti sentimen dari harga komoditi tersebut. Amin. Untuk sekarang di hold aja dulu. Pasang stop di 1720. Terus yang kedua ada Waskita. Ini saya hapus dulu aja. Kita lihat langsung aja ke time frame yang kecil di 15. Break tadi pas jam berapa ya? Jam 11-an break ke atas 1490, atau bisa dibilang ya 1490 1500, terusnya terkoreksi lagi dan ditutup di 1485. Kalau misalnya yang tadi udah keburu beli, nggak apa-apa, nggak usah panik, bisa pasang stop di 1435. Mungkin koreksinya saham ini terseret dengan IHSG mungkin, tapi untuk sekarang yang udah beli tadi gak apa-apa, di hold dulu aja. Mudah-mudahan besok pasarnya bagus. Pasang stop di 1435. Untuk resisten berikutnya ada di sekitar 1600. Itu untuk saham Waskita. Terus yang ketiga ada Telkom. Telkom hari ini terkoreksi cukup dalam. Candlenya bisa dibilang ini dark cloud cover. Biasanya sih tanda-tanda koreksi.
biasanya. Kalau misalnya kita lihat time frame hourly, di sini emang ada resisten yang cukup kuat. Ini saya tanda-tandain aja ya. Ada satu levelnya bisa dibilang 3500 itu penting, ini menjadi support, terusnya ini menjadi resisten. Aduh, mana tuh? Hapus dulu. Ini resisten. Udah wajar sih kalau misalnya emang koreksi setelah tes level 3500. Kalau misalnya besok masih terkoreksi, support terdekatnya itu ada di 3340, area MA 200 di time frame hourly. Moga-moga aja sih nggak tembus ini ya, nggak tembus ke bawah. Berapa ini? 3240. Kalau misalnya emang ini ketembus 3240, mungkin ada yang bisa lihat ini merupakan neckline juga dari saham Telkom 3240. Neckline-nya dari seperti biasa shoulders, head, shoulders itu untuk Telkom. Tapi ya karena sentimen pasar masih oke ya, kayaknya juga susah untuk harga saham ini tertembus ke bawah 3240. At least kalau misalnya emang besok masih koreksi, dijaga-jaga aja. Level yang bisa diperhatiin itu di 3340-an, MA 200 di time frame hourly. Oke. Lanjut. Yang keempat ada ISAT. ISAT kalau nggak salah hari apa ya? Saya udah bahas. Itu Rabu kemarin. Ini juga ada pattern kesayangan. Kalau misalnya masih ada yang ingat dari video-video sebelumnya, ada head and shoulders lagi dengan neckline di 5525 dan stop loss di 516. Kemarin emang sempat suspend dan setelah dibuka hari ini dia gap up menyentuh level 6500-an. 6500-an itu merupakan area resisten pada tahun 2018 Desember. Sama kayak komposit, kalau misalnya tidak tertembus ke bawah low dari right shoulders nya, ini saya gambarin, saya tanda-tandain, ini left shoulders, ini head, ini right shoulders. Selama tidak tertembus ke bawah 5166 itu masih valid. Mudah-mudahan aja nggak tembus ke bawah itu ya. Tapi hari ini sih buangannya atau distribusinya cukup besar ya. 3 hari cukup besar. Candlenya membentuk dark cloud cover, tanda-tanda awal untuk koreksi. Kalau misalnya emang tertembus ke bawah 5166, itu support berikutnya ada di sekitar 3900. Itu untuk ISAT. Mudah-mudahan aja sih nggak tertembus. Lanjut, ada breeze. Breeze sih masih cenderung sideways. Lihat dari time frame hourly itu sideways di range antara 2160 sama 2490. Belum ada akumulasi yang cukup besar atau signifikan melihat dari histogramnya.
Itu untuk BRIS. BBKP masih terus koreksi. Lihat dari daily candle belum ada apa-apa ya. Nah, weekly candle yang apa ya, candlenya cukup jelas, itu kemungkinan sih minggu ini ditutup bearish harami. Kita lihat aja dulu. Kalau misalnya masih ada yang punya, mungkin bisa disarankan pasang trailing stop di, ini kan ada struktur kecil nih di 5.000, di 570-an. Kalau misalnya tertembus ke level itu, tertembus ke bawah level itu, mungkin bisa disarankan untuk kabur dulu. BBKP asinya masih oke. Kalau misalnya nggak dari time frame hourly, masih diperdagangkan di atas MA 200. Tadi time frame berapa ya? 15 menit. Sorry. Masih diperdagangkan di atas MA 200 di chart 15 menit. Kalau misalnya ngeliat hourly juga sama, di hold aja dulu. Minggu lalu kalau misalnya ada yang nonton videonya, mungkin udah diajakin untuk serok di bawah ya, setelah harga tes support 5.900-an. Itu untuk ASI. Excel hari ini hijau, yang udah punya barang di hold aja dulu. Belum ada update untuk trailing stop. Batas cut loss masih di bawah 2380. Masih bagus untuk di hold. Habis itu ada ADI. Hari ini candle ditutup bullish harami. Lihat dari histogramnya, distribusinya masih cukup besar ya. Terusnya kita breakdown ke time frame lebih kecil, lebih condong sideways di area atau di range 1465-1670. Diperhatikan kalau misalnya saham ini mampu break 1670. Untuk menghindari yang namanya false break, pakai daily candle aja. Kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas 1670, itu boleh diambil atau bisa dibilang boleh di HK. Kalau misalnya udah di HK, cut loss-nya itu di bawah 1465. Itu untuk ADI. BCA saya rasa masih oke, masih di atas 33.000. Cukup. PTPP naik tinggi sendiri ya, 3,6%. Hari ini bisa dibilang candle bullish harami juga. Kalau misalnya dilihat dari daily chart, support terdekat itu di sekitar 15.20. Kita breakdown time frame ke lebih kecil. Ada akumulasi cukup besar di 2 jam terakhir hari ini. Kita breakdown ke 15 menit lagi. Menarik kalau misalnya ada candle 15 menit ditutup di atas 18.45. Kalau misalnya candle 15 menit itu ada yang ditutup di atas 18.45, bisa dibilang itu udah break resisten. Kalau misalnya udah break resisten 18.45 tersebut, boleh di HK untuk besok mungkin ya. Kalau misalnya break, pasang stop loss di 17.55. Resisten terdekat itu ada di 19.70. Kalau misalnya ada yang pengen doyan trading cepat, boleh menjadi pilihan untuk besok. Kalau IHSG kondusif, amin. Bentar. Terusnya kalau misalnya kita ngelihat dari daily time frame atau even weekly time frame, 1970 ini merupakan resisten, ditandai dengan MA 200 di weekly chart.
Ada apa lagi ya yang cukup menarik hari ini? Ada tadi sih ada IMAS sama IMJS. IMAS weekly-nya itu masih tes resisten di area MA 200 1525 1530-an. Kalau misalnya ngelihat dari daily candle atau daily chart, hari ini emang higher low, tapi lebih condong ke membentuk pola apa ya namanya, gravestone doji ya. Artinya itu emang ada rejection pada hari ini atau pullback pada hari ini. Kita breakdown ke bawah emang pullback ke level 1485-an. Kalau misalnya tadi ada yang beli, mungkin bisa dipasang stop lossnya itu di 1410. Cukup aman karena area 1410 tersebut itu di bawah MA 200. MA 200 saja bisa dibilang udah provide kita dengan support yang cukup kuat. Kalau misalnya tadi yang udah beli ya, pas impulse move jam setengah 10 tadi, dipasang aja stop lossnya itu di 1410. Terus ada IMJS. IMJS kalau misalnya tadi ada yang beli juga setelah impulse move, hampir sama ya, impulse move-nya itu pada jam setengah 10-an. Saya udah terlanjur beli, terusnya terkoreksi. Emang pas dia break 408 ini, langsung di atasnya itu ada resisten MA 200 di 15 menit. Itu di sekitar berapa nih? Sekitar 420-an di level itu. Kalau misalnya udah ada yang beli tadi, bisa dipasang stop lossnya kalau misalnya tembus ke bawah 390-an. Itu untuk IMJS. Kalau ada yang suka-suka main saham-saham gorengan. Oke, kita langsung aja ke bot kita. Apa aja yang ke detect hari ini? Masih ACES. Masih sama kayak pembahasan kemarin, di hold aja. Bisa pasang trailing stop di 1660 atau stop loss. Terusnya Arto. Penasaran Arto kayak gimana? Lewat aja dulu. Candlenya juga hari ini ditutup kayak gravestone doji, walaupun akumulasinya besar ya. Kayaknya nih barang cenderung didominasi sama bandar. Ada ASI tadi udah dibahas, yang udah punya di hold dulu, yang belum masih bisa diserok. BBCA udah masih di atas 33.000, which is itu masih aman. Behat kita lewat, Boga lewat, Bull masih sama kayak kemarin. Kita tunggu kalau misalnya harga bisa break ke atas 340, ditandai dengan daily candle ditutup di atas level tersebut. Jadi dipantau aja, mana tahu tahun depan bisa break, amin. Kalau misalnya break, pasang stop loss di 318. Era tes support area 2220-an. Kalau misalnya udah ada yang beli dari kemarin, nggak apa-apa, di hold aja dulu selama harga nggak tembus ke bawah 280. Target resisten masih sama kayak pembahasan kemarin di area 2600-an. Era ISSP lewat. Jasa marga kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil itu dia cenderung sideways di antara
4550 sama 4860. Kalau melihat dari time frame kecil. Kalau misalnya dari daily time frame, harganya masih bullish dikarenakan sudah berada di atas MA 200. Yang pertama, kalau misalnya kita ngelihat dari swingnya masih higher low, di sini juga ada higher low. Ini kayaknya belum kebentuk ya higher low-nya, bukan prior swing menurut saya. Ini higher high, ini masih higher high. Nah ini higher high-nya udah kebentuk. Kalau misalnya emang dalam waktu dekat harga bisa tembus ke atas resisten sebelumnya di 480, nah area 4550 ini menjadi higher low kembali. Tapi untuk saat ini belum. Kalau misalnya ada yang udah punya, sama seperti pembahasan kemarin, di hold selama nggak tembus ke bawah 4310. Kita punya apa lagi? Kalbe. Kemarin ditutup bullish harami, tapi belum break ke atas 1525, belum. Secara textbook sih belum ada trigger beli. Kalau misalnya udah ada yang punya, itu pasang stop kalau misalnya tembus ke bawah 1440-an. Kalau misalnya kita zoom out chart daily, saham ini masih cenderung sideways di dalam range 1410 sama 1695. Next, LPPF saya rasa masih konsolidasi di sekitaran MA 200, belum ada konfirmasi yang cukup menarik. Kalau misalnya udah ada yang punya, bisa pasang trailing stop atau stop loss di 1190. Kalau misalnya harga itu tembus ke bawah 1190, boleh dipertimbangkan untuk cut loss dulu. Kalau misalnya udah ada cuan, diamanin dulu cuannya. Gitu, itu untuk LPPF. Terus LSIP hari ini bearish harami, nggak apa-apa, di hold aja dulu. Pasang stop loss atau trailing stop di bawah 1200. Ini kalau misalnya bisa Anda lihat itu di 1205. Ya sekitar situ. Pasang trailing stop atau stop loss di bawah 1200, kalau enggak di bawah 1205. Amyor masih aman, tahan aja dulu. NATO nggak usah. Kita lihat ke SCMA hari ini itu kayak bentuknya bukan ya kayak engulfing ya, bearish engulfing, walaupun body candle itu kecil-kecil sama kayak kemarin. Untuk sekarang sih support terdekatnya itu masih di 2020-an. Bisa dipasang sebagai stop loss atau trailing stop di level tersebut. Oke, saya rasa itu dulu untuk pembahasan hari ini. Oh ya, saya mau menambahkan sedikit komposit. Semoga besok responnya bagus, respon sahamnya bagus. Soalnya ini kalau misalnya saya lihat pattern dari head and shoulders ini masih valid selama gak tertembus ke bawah 5981. Chance untuk reboundnya masih ada. Yaudah, itu dulu dari kami. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih.